Aku, Umar Said Nugroho Adinoko, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Perkenalkan, nama saya Toto Sugianto, beralamat di Samiran, RT 3, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sini kotak penangkarannya ada sekitar 40 setup atau kotak. Awal mula saya budidaya kelanceng ini, saya tertarik karena kelanceng ini termasuk hewan yang tidak bersengat dan bisa menghasilkan madu. Selain itu, saya juga pertama kalinya itu konsumsi madu kelanceng untuk mengobati sakit asam lambung saya, dan kebetulan alhamdulillah cocok, asam lambung sembuh. Kalau untuk budidaya dan jual madunya saya di sekitar 2017. Kalau untuk koloni kelancengnya pertama kali saya dapat dari seorang teman. Kemudian saya berinisiatif mengembangkan koloni yang dari 1 menjadi sekitar 30-an ini. Saya juga berburu di alam liar yang kemudian nanti saya tangkarkan di kotak, dan saya juga membangun vegetasi yang ada di rumah ini karena untuk vegetasinya di sekitar rumah saya ini belum cukup untuk si kelanceng. Dalam penangkaran ini, si kelanceng saya kondisikan dia mencari sumber pangannya sendiri. Di situ saya menanam tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang nanti bunganya bisa dimanfaatkan oleh si kelanceng. Kalau yang di sekitar sini itu ada bunga air mata pengantin, kemudian ada tanaman kaliandra, kemudian ada tanaman belimbing, ada juga tanaman seperti bayam, kemudian ada juga bunga kersen atau talok, dan lain-lain. Proses penangkaran kelanceng ini awal mulanya itu di habitat alaminya bambu, dia bersarang di bambu, kemudian bambu itu nanti kita ambil, kita belah, kemudian koloni yang ada di dalam bambu itu nanti kita pindah ke kotak penangkaran, dan jangan lupa ratu juga ikut sertakan. Ini kita kasih propolis karena ini yang pojok ini kan sedikit berongga, biar nanti mempermudah si kelanceng dalam membangun sistem pertahanannya.
Ini ratu kelancengnya. Jangan lupa kita ikut masukkan ke kotak penangkaran. Untuk pintu masuk kita olesi ini propolis yang dari bambu. Untuk memancing dia akan mencari ini tempatnya yang di awal. Kalau untuk perawatan kelanceng, kita tetap fokusnya di vegetasi, di sumber pangannya. Jadi kita tinggal merawat tanaman, nanti si kelanceng juga mencari sumber pangannya itu dengan sendirinya. Di sini dalam proses penangkaran ini kita tidak mendoping pakan dari luar. Misalkan kita kasih pakan seperti gula dan lain sebagainya. Jadi kita kondisikan si kelanceng ini mencari pakan secara alami dari nektar bunga. Kalau dalam penangkaran ini kendalanya yaitu nanti terkait dengan predator. Di antaranya cicak, yang mana cicak itu juga doyan kelanceng. Kemudian saat si kelanceng itu mencari sumber pangan, misalkan di bunga air mata pengantin, nah nanti di situ juga ada predator juga seperti belalang. Kalau saya menyebutnya bisa walang kadung. Nah, itu juga nanti sebagai pemangsa saat si kelanceng itu mencari sumber pangannya. Saya pernah ini mengalami dari 2017 sampai sekarang itu satu koloni itu diserang oleh semut. Nah, satu koloni ini yang di dalam habis semua. Ini karena saya pengecekannya kurang teliti. Sebenarnya kan kalau misalkan itu ada semut, kita harus bisa mengkondisikan supaya semutnya itu tidak menyerang di koloni. Tapi semut itu bisa menyerang koloni itu dalam keadaan koloninya itu tidak kuat. Kalau misalkan koloninya pertahanan dalam sarangnya kuat, semut tidak bisa masuk atau tidak mampu untuk menyerang ke dalam. Kalau untuk panen madu kelancengnya itu di kisaran 2-3 bulan. Saat panen untuk per kotaknya itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebihnya 300 mili. Itu nanti dengan catatan vegetasi yang untuk kelanceng itu cukup atau mencukupi si kelancengnya. Kuncinya di vegetasi. Kalau untuk yang pernah beli madu dari kami, itu ada dari Aceh pernah, kemudian Jayapura, Kalimantan, Pulau Jawa itu Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, itu udah pernah beli ke kami. Untuk manfaat madu kelanceng ini bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu bisa untuk mengobati kolesterol, kemudian radang tenggorokan, bisa memperbaiki enzim pencernakan, dan lain sebagainya. Teman-teman yang misalkan mau budidaya kelanceng di rumah dan kondisi lingkungan sekitar itu bisa dikatakan vegetasinya belum mencukupi,
kita jangan terburu-buru, saya beli banyak nanti hasil madunya juga banyak. Nah, kuncinya di sini kita harus tahu dulu struktur koloni kelanceng ini, sama kita juga mau tidak mau menciptakan sumber pangannya, kita menciptakan vegetasinya supaya nanti si kelanceng ini bisa bertahan hidup dan bisa menghasilkan madu yang cukup yang nantinya juga menguntungkan buat kita. Untuk teman-teman yang belum pernah merasakan madu kelanceng atau menginginkan madu kelanceng, bisa japri ke saya atau mendatangi ke tempat penangkaran kami. Di situ misalkan belum pernah melihat struktur atau koloni kelanceng, nanti bisa sharing bareng-bareng. Kami juga berharap buat teman-teman untuk selalu mengkonsumsi madu, yang karena madu itu juga bermanfaat untuk menstabilkan daya tahan tubuh kita supaya badan itu tetap stabil, kondisi kesehatan tetap stabil, dan apabila pas sakit kita juga minum madu untuk menyembuhkan penyakit itu, khususnya madu kelanceng.